Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekaligus mengkonfigurasikan eBGP pada router Cisco. Oke, jadi maksud dari eBGP ini apa sih gitu? eBGP ini adalah suatu cara untuk menghubungkan antar AS BGP dengan AS lain. Jadi singkatnya kita menghubungkan dua AS yang berbeda menggunakan dua atau lebih AS yang berbeda menggunakan BGP. Jadi pada topologi ini simpel aja ya. Jadi di sini router satu dan router 2 itu masih berada dalam satu AS, yang mana nantinya ini disebut dengan IBGP atau internal BGP. Sedangkan router 2 dan router 3 berada pada AS yang berbeda. Router 2 termasuk ke dalam AS 1 dan router 3 masuk ke dalam AS 2. Jadi nanti AS 1 dan AS 2 ini akan dihubungkan satu sama lain. Nah, setelah dihubungkan, proses tersebut disebut dengan eBGP atau external BGP. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Di sini saya konfigurasi dari awal ya, mulai dari IP address, mengaktifkan interface-nya, lalu konfigurasi internal BGP, lalu baru external BGP-nya. Kita buka router 1 dulu, router 2. Oh ya, di sini saya menggunakan simulator dari Pinet Lab ya. Jadi ini mirip kayak FNG gitu. Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Kalau orang-orang bilang ini kayak kopiannya gitu sih. Tapi kalau saya bilang sih Pinet Lab ini lebih smooth gitu, lebih enak malah menurut saya. Tunggu dia nyala dulu ya. Kita tunggu prosesnya sebentar. Teman-teman bisa skip saja. Sudah nyala ya, kita sini no, biar nggak muncul kayak guidebook kayak gitu. No aja. Tunggu sebentar. Nah, udah nyala. Terkonfigurasi, masuk. Stream dulu biar formalitasnya gitu, biar kelihatan namanya. Lalu kita masuk ke interface zero IP address 10.10.11, sesuaikan dengan topologi saja, baru kita no shutdown, kita buat BGP. Nanti dulu deh, kita IP address dulu aja semua, biar nggak bingung gitu juga, nggak bingung juga teman-teman. IP address 10.10.10 2 no shutdown, lalu kita tes ping ya. Jadi tes ping ini sebenarnya sangat berguna gitu untuk mengecek setiap link connected nih gitu, untuk memastikan antara link ini udah terhubung gitu. Penting banget nih, kalau misalnya ini gagal ya semuanya bakal gagal. Nah, udah berhasil sekarang. Kita lanjut aja dulu ke router 3. Kita konfigurasi link antara router 2 dan router 3. Interface E01. 20 1 255 255. Kita masuk ke router 3. Udah no shutdown belum ya? Belum no shutdown nih. Lupa. Kita masuk ke router 3. Space host R3. Pakai nama mobil R3. IP address 20 karena satu udah dipakai sama server 2. No shutdown. No shutdown. Kita ping ke router 2 untuk memastikan link ini sudah nyala gitu, dan sudah diberi IP address dan bisa saling mengirimkan informasi. Kita tunggu aja dulu. Nah, udah berhasil. Sukses 100%. Lalu baru kita masuk ke konfigurasi BGP pada router 1. Di topologi si router 1 ini dia menggunakan AS1 ya. Jadi kita ikutin aja di sini router BGP 1. Lalu neighbor arahkan ke IP address router 2 ya. IP address dari link router 2 yang terhubung dengan kita, yaitu titik 2. Jangan lupa remote AS-nya karena masih pada AS yang sama, yaitu router AS1 di remote AS1. Jadi ini disebut dengan internal BGP ya, karena kita menggunakan router BGP 1, begitupun juga dengan neighbor kita. Jadi proses ini disebut dengan internal BGP. Lalu biar sekalian saja kita tambahkan, saya lupa memberi IP address loopback pada setiap router. Jadi ini fungsinya buat digunakan sebagai router ID dari BGP itu sendiri ya. Router BGP map
Kita masukkan saja, digunakan sebagai loopback address-nya digunakan sebagai router ID bagi BGP-nya ya. Jadi kita baru konfigurasi BGP di sini, sorry, BGP 1. Kita arahkan neighbor-nya ke router 1. Remote AS-nya AS1 AS. Kita juga lupa buat konfigurasi loopback-nya saja, kita bikin aja loopback-nya. Kita masukkan ke BGP net ya, mas. Nah, sudah beres. Lalu karena di sini router 2 dia itu sebagai penghubung antara AS2 dan AS1, maka dari itu kita juga harus membuat neighbor yang ke arah router 3. Jadi kita arahkan neighbornya juga ke router 3 ya. IP address router 3 itu 20.2 dan remote AS-nya jangan lupa. Dia berada pada AS2. Jadi di sini kita remote AS-nya 2 karena IP address ini yaitu IP address router 3 yaitu berada pada AS number 2. Kita pasangin aja neighbor ini 2 next hop self. Router 1 juga deh. Biar kita menjadikan router ini sebagai neighbor, sebagai next hop bagi neighbor-neighbor kita ya. Lalu kita juga konfigurasi BGP-nya di sini. Router 3 BGP 2 ya. Neighbor 20.1. Jangan lupa remote AS-nya 1. Nah, router 3 berada pada BGP AS2. Sedangkan router 2 berada pada AS1. Jadi proses ini disebut dengan EBGP. Nah, sudah up ya sekarang. Kita juga buat IP address pada ini, router 3, IP address 3373. Kita masukkan ke BGP 2 ya, net. Sorry. Jangan lupa tambahkan mas. Lalu kita buka tabel BGP pada router 3. Di sini kita bisa melihat bahwasannya kita sudah bisa menjangkau network dari router 1 dan router 2. Jadi ini adalah network yang di-advertise ke dalam BGP-nya ya, bukan piringnya. Jadi ini network yang udah di-advertise, yang network mas. Nah, itu. Dia bakal masuk ke sini. Coba kita piring sekarang. Piring apa? Ping. Kita cek routing table-nya dulu. Show IP route. Coba kita ping ke arah router 1. Tas harusnya gagal. Kenapa gagal? Karena kita memping ke arah 111 yaitu IP address dari router 1, sedangkan router 1 tidak punya informasi IP address interface fisikal dari si router 3. Karena defaultnya ketika kita mengeping, yaitu akan menggunakan interface fisik atau interface ini nih. Jadi 2020.2 akan ping ke arah 111. Sedangkan si router 1 nggak punya network dari 2020. Maka dari itu pingnya akan gagal. Lalu gimana caranya biar berhasil? Di sini router 1 dia itu sudah mengenali network dari 333 ini bukan? Karena kita sudah mengadvertise network tersebut ke BGP. Coba kita cek. Router 1 nah, dia itu punya network loopback-nya si router 3, sedangkan si link-nya ini nggak punya link fisikalnya. Jadi kalau di ping ke 333, nah hasilnya akan gagal juga. Lalu gimana caranya biar berhasil? Yang pertama, kita mengeping menggunakan source yang sudah dikenali oleh destination-nya. Karena kita mau ngeping ke 333, yang mana ini berada di router 3, kita harus tahu router 3
kenal address di router 1 mana aja sih gitu. Router 3 udah kenal network atau IP address yang mana saja yang berada di router 1. Ini router 3 cuma mengenali IP address 111. Nah, dari IP address router 1 yang router 3 miliki hanya 1.1.1.1. Jadi kita harus mengeping menggunakan 111. Looping 3.3 menggunakan source 111. Kenapa source-nya 1111? Saya ulangi. Karena router 3 atau destinasi yang kita tuju hanya mengenali network ini pada router kita. Nah, akan deras ya. Begitupun juga dengan router 3 ketika mau ngeping ke router 1. Looping source-nya harus yang sudah dikenali router 1. Sedangkan router 1 hanya mengenali 3.3.3.3. Jadi kita source-nya harus menggunakan 3333. Akan beras ya. Lalu gimana caranya bang? Biar si pingnya itu nggak harus pakai source. Ya kita masukin aja. Masukin apa? Network yang digunakan untuk piring ke dalam BGP. 10 mas. Aduh, sorry. Dan di sini netnya. Nah, syaratnya ketika kita mau masukin ini, bisa kita masukin di semua router ataupun diwakilkan saja. Nah, caranya karena ini ada IBGP dan EGP, kalau mau diwakilin aja kita harus konfigurasinya itu di router IGP-nya aja. Jadi di router 1 dan router 2. Router 3 ketika dia memasukkan network 2020, router 1 tetap tidak akan bisa baca karena dia berada pada AS yang berbeda. Kecuali kalau router 2 yang advertise si 2020 ini, baru si router 1 baru bisa ngebaca. Jadi kita advertise network kita yang terhubung untuk piring ke router 3 di router 2 aja. Kita advertise 2020 mas, kita mengadvertise link yang terhubung dengan router 3 nih. Baru kita cek di sini. Udah muncul belum nih networknya? Nah, udah muncul nih. Sekarang kita udah bisa tenang pingnya. Nah, karena si router 3 udah punya network dari physical interface kita nih kalau bisa dilihat. Yaitu 10.10.10. Do show IP. Nah, udah kenal nih, makanya pingnya nggak perlu pakai source-nya lagi. Jadi kalau biar nggak ribet sih, IBGP ini ketika dikonfigurasi itu yang pertama IP address-nya perhatikan, interface-nya jangan lupa dinyalain, lalu piring seperti biasa, namun jangan lupa remote AS-nya itu perhatikan AS neighbor kita gitu. Jangan asal masukin AS-nya sesuai dengan yang kita buat. Kalau EBGP berarti AS-nya otomatis berbeda dengan kita. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan itu masukkan networknya, jangan lupa. Kalau saran saya sih masukin aja semuanya gitu, entah itu loopback ataupun si network IP address fisikalnya gitu yang menghubungkan antar router. Jadi masukin aja gitu semuanya, loopback sama interface fisikalnya, biar pingnya itu bisa berjalan gitu antar router, nggak perlu pakai source lagi. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.